Gue nih. Siapa dong? What's up guys? What's up? Selamat datang di Sebelumnya perkenalkan kita dari tim Dogma Pos. Dogma Pos itu apa sih? Dogma Pos. Dogma Pos itu adalah tempat editing film, iklan, atau ada audio juga. Kita bisa bikin musik untuk video-video, jingle, ya gitu ya pokoknya. Kalau kalian butuh kita, silakan hubungi produser kita. Ada nomornya, kontaknya di bawah sini ya. Kalau nggak butuh, Gak apa-apa. personal aja. Kita ngapain sih di sini guys? Kalau boleh tahu. Kasih tahu. Coba Bar, jelasin Bar. Coba Akbar jelasin, kita mau ngapain sih di sini? Kita di sini memperkenalkan diri. Salah. Betul. Nah, gua yang lanjutin. Nah, jadi kita di sini mau ngobrol-ngobrol dan konten santai aja sih sebenarnya. Konten Karena santai harus itu apa tuh Om? ya kayak kita daily vlog gitu. Tuh, tapi Bukan vlog dong. bukan vlog ya? Bukan ya? Podcast. Enggak podcast juga Oh, anjing. nggak podcast juga. Karena harus push the limit ya, kita tuh orangnya push the limit banget. Push tuh limit. Tungguin aja konten-konten kita setelah ini yang pasti akan seru ya. Kadang garing juga sih. Kita perkenalan dulu kali ya, biar sama-sama kenal, karena kan tak kenal itu maka tak sayang gitu. Kalau di skrip. Ya mungkin dari gue dulu kali ya. Ya. Gue di sini Dike, aka Klobot, sebagai online editor atau visual effect artist. Nama saya Andi Prasetyo Sebagai colorist, editor colorist atau color grader, banyaklah sebutannya. banyak ya. Gue pikir Mas Andi bakalan ngomong apa? Apa? Saya sebagai bapak dari satu. Itu beda profesi ya. Perkenalkan, nama lu siapa? Perkenalkan, nama gue Muhammad Ega Jismi. Gue di sini sebagai tim Roto Artis Visual Effect. Apa sih fungsi rotoskop itu? Apa? Nah, jadi Belum ditanya. Inisiatif gitu ya. Lu? Oke. Kenapa? Saya Gego. Sebagai- Saya sebagai junior produser. Lebar. Gua Akbar sebagai roto artis. Nama saya Mobi. Saya di sini dari tim Audio Post. Yang nggak tahu visual effect artist itu apa? Visual effect artist itu adalah kita membuat efek, ya, membuat efek gitu, di insert ke dalam gambar atau video di beberapa part video. Mungkin nanti gue bikinin konten di konten selanjutnya. Dari tim Audio Post. Saya bisa bantu apa ya? Bikin jingle. Jingle, musik, video, musiknya ya. Musiknya. Apa? Roto artis itu apa? pengertian roto artis berdasarkan dari Google. Gak usah berdasarkan dari Google, berdasarkan dari lu aja. Ada komanya. Jadi roto artis itu, jadi misalkan ada suatu efek, kalau ada itu tuh kan pasti kan ada di depannya. Nah, gimana sih caranya? Jadi gue bikin gambaran dengan masking tersebut, lalu ditempel. Jadi kita ada di depan dan efeknya ada di belakang, seperti itu. Oh, jadi ada dua layer gitu. Iya. Ya? Misalnya gue mau ganti backgroundnya kan putih nih awalnya. Terus gue mau ganti ini jadi di laut. Berarti gue harus ngemasking gue sendiri dong. Iya. Misahin gue dari background ini dong. Nah, betul. Ya udah, nanti untuk editing ini pas dijelasin, Ega meroto ini ya berarti. Oke, Backgroundnya ya. dibikin kayak laut. Ya, Editor, tolong. Saya sedang di laut. gue pengen Oke, gue mau ada visual naga. gue pengen ada hujan. Oke, jadi kita udah selesai kenalan, udah kenal semua kita siapa dan sebagai apa di Dogma Post ini. Terus di konten episode 1 kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja. Sebenarnya udah ada 2 pertanyaan dari produser kita. Pertanyaan pertama, oke, jadi pertanyaannya, apa yang lu senengin dari pekerjaan lu sekarang ini? Seneng banget gua. Ini adalah apa ya? Cita-cita sebenarnya sih. Cita-cita. Oke. Gara-gara tahu nggak?
Zaman dulu coloris itu gajinya 40 juta per bulan. Dulu ya. Dan gua senengannya memang mengulik ini sih, gambar sih, karena base-nya dulu kuliah kameramen sebenarnya. Gitu. Jadi ya pas diajak teman ke post pro tahu proses grading, ternyata keren juga ya gitu, ngerubah warna segala macem. Karena kan dari yang orang nih dari pertanyaan kedua, yang nggak banyak orang tahu tentang profesi Mas Andi sekarang itu apa? Apa ya? Jadi apa ya? Kayak misalnya kan orang kan taunya ya kalau udah film kan ya udah warnanya begitu gitu dari kamera. Padahal kan enggak kan. Oh, jadi prosesnya dari kamera itu dapat filenya tuh mentah, nggak yang langsung warnanya bagus gitu, enggak. Kayak gini ya berarti, kayak syutingan kita ini. Ya ini warnanya nanti. Nah, misalnya ini nih, contohnya. warna ini nih kan? Ini ya. Wus, tuh berubah. Oke, Oke, before after ya. Ya kayak gitu ya guys. yang nggak banyak orang tahu nih. Kayak gitu contohnya. Gitu ya, kurang lebih. Aduh. Pengen senang kan? Senang dan nggak senang ya. Oh. Senang nggak dan nggak senang ya. Senangnya apa ya? Sebenarnya kalau bikin jingle sama bikin background musiknya seru sih, kayak apalagi kita ngeliat dari visual atau dari sebelum visual juga kayak kita udah ngerti ceritanya tuh mau bikinnya kayak gimana, jadi musiknya udah biasanya udah kebayang dari nyari referensi musiknya kayak gimana dan lain-lain tuh. Itu semua prosesnya dari awal sampai akhir tuh seru menurut gua, kayak sebuah kayak adventure sendiri dari lo startnya dari mana terus hasilnya di akhir tuh biasanya cukup memuaskan buat gua. Pelan aja, pelan-pelan Bar. Lanjut Bar. Ya, Apa yang lu senang dari pekerjaan lu? apa sih ya? Misalnya lu bisa ngulik, belajar Nah, dari itu. yang tadinya lu nggak tahu, lu bisa Nah, tahu. bisa tuh dari nggak bisa dari jadi bisa sih. Ya, oke. Gua tahu kan lu di sini benar-benar dari nol kan belajarnya kan. Oke. Terus yang nggak banyak orang tahu tentang pekerjaan lu itu apa? Nah, kalau kebanyakan tuh Roto tuh kerjaan tuh malam daripada siang. Itu kan. Iya, orang juga nggak tahu kayaknya Bar kalau gitu, Pak. Iya. Bener ya, bener. Aku Nggak apa-apa, lanjut. Mungkin gua bisa bantu jelasin. Mungkin sebagai Kenapa? Nah, sebagai edit online-nya. roto artis itu yang banyak orang nggak tahu tentang pekerjaan roto artis adalah orang nggak tahu kalau gimana cara ngolah green screen. Kan kita syuting kadang suka pakai green screen kan atau blue screen, macam-macam lah, tergantung gimana syutingannya. Jadi kita tuh harus misahin satu objek yang ada di green screen itu buat dikasih ke online editor kayak gua misalnya. Nah, dari hasil roto itu yang udah dipisahin dari background hijau itu bisa buat gua compositing ke visual, sesuaiin sama visualnya. Jadi gitu. Oke, Go, sekarang ke lu. Apa yang lu senengin dari kerjaan lu sekarang ini? Gak ada. Gak usah kan. Iya, Buru nggak ada ngomong. nih kayaknya. Apa ya? Bisa belajar banyak sih dari sini gitu. Dari yang kayak nggak nyangka aja gitu bisa gue bisa manage produksi musik Oh. gitu. Kan gue juga dari nol sama kayak Akbar. Oh, lu sebelumnya emang apa? Sebelumnya gue part time barista Wih, Wih. di kafenya. barista jadi produser musik. Ya. Bayangin. Oh kenal. Bari ngopi. Itu aja yang lu senengin dari pekerjaan lu sekarang. Iya itu sih. Banyak sebenarnya tapi nggak bisa gue. Dan apa yang orang nggak banyak tahu tentang pekerjaan lu? Apa ya? Dimarahinnya mungkin. Iya dimarahinnya terus apa ya? Agak itu doang sih. Dimarahinnya terus Pusingnya. pusing sih ya lumayan lah kalau tiba-tiba dikasih
apa jadwal gitu schedule anjay. Itu pusing banget sih. Gitu. Ya kan orang taunya juga nggak ada produksi musik kalau orang awam. Iya. Masalahnya juga dikasih schedule-nya juga tiba-tiba blok langsung semua gitu Besok dari harus selesai gitu, Heeh. kadang-kadang ya. Oke. Kayak mepet banget gitu. Oke. Om Dika, gua tanya nih. Om Apa? Dika. Sebagai online editor, Coba. apa yang lu suka dan yang lu nggak sukain dari pekerjaan lu? Yang gue suka dari pekerjaan gue, ya gue tadinya juga nggak suka sebenarnya sama pekerjaan gue karena bukan basic gue di sini gitu. Gue tadinya nggak mau jadi online editor, tapi Basic karena gimana emang orang? Futsal. mesin. Lu lulusan mesin by the way. Nah, Tapi- gua mending gua lulusan peternakan. Tapi gue pengen loh Dika jadi kayak lu Dika. Gue dari mesin kan, SMK mesin gue, terus belajar jadi motion graphic, dari motion graphic gue belajar jadi roto artis, terus gue Kayak bisa, Akbar ya? iya, terus belajar lagi jadi asisten editor dan akhirnya bisa dikasih kepercayaan, bisa megang sendiri gue jadi editor gitu. Yang gue seneng sih gue bisa explore banyak hal ya, kayak yang gue suka nonton film kayak yang banyak CGI-nya gitu kan, yang menggunakan visual effect gitu kan. Gue tuh dulu kalau nonton film ya udah nggak tahu gitu, itu tuh kayak misalnya contohnya Iron Man gitu, ternyata itu tuh 3D gitu, Palsu. palsu, compositing kan. Kan gue sebagai orang awam dulu nonton nggak tahu kan. Nah sekarang gue di sini tahu gitu teknisnya gimana caranya bikin compositing 3D tersebut gitu loh. Oh ternyata gini caranya. Gue sebenarnya juga belum senior editor ya, gue masih junior. Gue juga masih sambil ngulik-ngulik, belajar hal compositing terkait visual effect artist. Gitu. Oke. Nggak Nah, sukanya dari online apa, Bu? Oke. Bukan gak suka sih, tapi yang nggak banyak orang tahu mungkin ya. Iya, Kalau nggak suka sih nggak ada sih. nggak suka. Gua suka. Maksudnya tiba-tiba ada kerjaan harus Nggak, apa gue harus suka. Gue suka sama lebih suka itu menantang. sebagai editor. Gue suka. Serius lah ya? Serius. Ya? Oke. Yang nggak banyak orang tahu ya tadi kayak misalnya ternyata syutingnya itu pakai green screen, jadi diganti backgroundnya. Misalnya syutingnya di Jakarta tapi backgroundnya di Paris gitu, kan orang nggak tahu, Oke. ya kan? Iya. Itu Tapi sih kalau- banyak hal sebenarnya yang banyak Kalau orang nggak misalkan tahu. yang lebih personal lagi ada nggak yang kira-kira orang nggak tahu gitu? Maksud gue online edit, misalkan kayak gini deh kayak Akbar tadi, nggak banyak yang tahu kalau online editor itu kadang harus bekerja hampir 24 jam. Nah, iya itu. Gue hampir nggak tidur kalau ngerjain job yang full compositing. Bohong, Bener, bohong. full composite. Kecuali kalau ditinggal produser. Ya itu. Kesempatan. Hilang dulu. Kalau nggak ada bentar. produser gue bisa tidur tuh sama ngerokok sepuasnya. Hilang dulu bentar, baru nanti ketika udah diteleponin Baru pura-pura kerja. Ya. Ya itu sih yang banyak orang nggak tahu. Apa yang lu seneng dari pekerjaan lu ini sebagai roto artis? Yang gue seneng, gue lebih seneng sih karena gue dulu tuh suka ngedit kayak AMV gitu, kayak AMV ngerti gak lo? Anime musik video. Wibu. Jadi gue dulu sering ini kayak download suatu scene, gue editin pakai lagu-lagu gitu terus gue upload ke YouTube. Oh. Nah terus gue kayak keren-keren nih ada efek-efek kayak gitu. Tuh. Terus gue berkesempatan masuk ke sini. Jadi gue bisa mengetahui hal-hal tersebut gimana sih konsepnya. Tuh. Gitu. Emang lu sebelumnya apa? Gue dulu gue dulu kerja jadi musrif Musrif apa? Anjing. yang suka bangunin santri. Ah, serius? Dia lulusan pesantren guys Ya. ternyata. Oh, oke. Ada yang lurus lah dari kelompok kita ya. Terus apa yang nggak banyak orang tahu tentang pekerjaan lu sebagai roto artis? Nah orang lain tuh mungkin kalau ada syutingan green screen mungkin orang lain ngiranya itu cuman di ting langsung hilang gitu. Padahal itu tuh konsepnya tuh susah banget prosesnya. Iya, apalagi kalau green screen tuh agak jelek. Itu mungkin bagi saya itu harus ada budget yang lebih besar untuk bisa bayar saya. Waduh. Kayak mahalan roto artis daripada visual effect artis ya. Ya, jadi seperti itu. Oke, itu yang nggak banyak orang tahu ya. Iya. Oke.
Oke. Berarti Mas Andi ini sebelum jadi colorist itu apa? Jadi itu asisten kamera dulu sih Oh berarti di lapangan ya? di lapangan. Di lapangan. Oh, gitu. Di lapangan. Jadi memang colorist itu berhubungan dengan tim kamera. Tahu settingan kamera, terus update menu kamera itu seperti apa. Dan settingan kamera juga harus tahu. Berarti nggak cuma tentang Bukan cuma software colorist doang ya? sama lighting segala macam, lighting warna set seperti apa gitu. Lighting ini biru merah kayak gini lah kita lah. Yang nggak disukai dari pekerjaan sebagai colorist ini apa Mas? Kira-kira? Wah, warna itu subjektif ya, subjektif apa objektif ya nyebutnya. Jadi setiap orang tuh punya pandangan sendiri sih tentang warna. Selera kan, termasuk susahnya itu selera. Jadi kita harus ngebaca selera director, selera kameramen seperti apa. Kita mencerna oh seperti ini mungkin. Atau dia ngasih lebih bagusnya ngasih reference, baru kita terapkan ke gambar yang dihasilkan mereka. Oh, berarti nggak semua director atau kameramen suka dengan warna yang kita suka ya? Iya, Tuh guys. susah. Jadi bukan logika ya, lebih ke seni, hati seni sih. Kalau warna itu susahnya di situ. Sebenarnya editor online juga sih harus menjadi pelukis ya, seperti Oh, ya kalau Saya sedang melukis nih, Liz. nanti keluar kok guys. Tenang aja. Mungkin di next konten selanjutnya mungkin misalnya kita bikin konten ngobrol horor, mungkin color grade-nya gitu bisa dibikin Bisa. kayak movie yang horor Iya gitu tuh. kan. Bisa. Ya mungkin Gitu-gitulah. sekarang dicoba nih. Ini Coba. sekarang yang normal Ini ya. normal ya. Ini yang Ini horor. horor nih. Horor. Ah, Seram. serem. Oke. Oke, gitu Sip. guys. Jadi Oke.